Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Masih sehat semua kan? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo, tangan ditengadah, kepala ditunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk materi yang sebelumnya kalian sudah mengenal Quran surat Al-Falaq. Untuk melihat kembali materi yang kemarin, saya ingat kembali, Quran surat Al-Falaq berarti waktu subuh. Dan Quran surat Al-Falaq turunnya di kota Makkah. Untuk pelajaran hari ini, kalian akan belajar tentang makna Quran surat Al-Falaq. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih makna itu? Makna itu banyak kandungannya. Bisa berarti artinya, bisa berarti manfaat, dan bisa berarti kandungan apa yang ada dalam surat Al-Falaq tersebut. Baik, Quran surat Al-Falaq ini yaitu biasanya digunakan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang ingin kita lakukan, apapun yang ingin kita kerjakan, mau perjalanan, mau kemanapun, biasanya berdoa dengan Quran surat Al-Falaq. Karena di dalam artinya Al-Falaq itu mengandung memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita langsung kepada materi makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Falaq. Nomor 1, menghindari perilaku syirik, iri, dan dengki. Quran surat Al-Falaq ini bisa untuk kita terhindar dari perbuatan syirik. Apa sih syirik itu? Syirik adalah sama dengan menyembah kepada selain Allah. Contoh, menyembah kepada pohon, menyembah kepada matahari, menyembah kepada binatang. Semua yang kita sembah selain Allah itu dinamakan syirik. Percaya kepada hal-hal yang gaib, yang seperti ilmu-ilmu yang hitam, itu bisa juga disebut dengan syirik. Iri. Apa sih iri itu? Iri itu artinya kita itu kepingin, gak suka kalau ada teman kita yang bahagia. Ada teman bahagia kita gak suka. Seperti kayak gak suka kepada yang kalau dia mendapat kebahagiaan, kita kayak mau jahatin. Dan selanjutnya adalah dengki. Hampir sama dengan iri, artinya dengki, yaitu kita punya perbuatan jelek, hati yang jelek kepada teman. Seperti itu. Yang kedua, maknanya dari Quran surat Al-Falaq atau manfaat dari Quran surat Al-Falaq, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sering mengucapkan atau membaca Quran surat Al-Falaq, insya Allah kita akan dibuat untuk rajin sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat rajin, yang umpamanya kita itu jarang sholat menjadi sering sholat, yang jarang mengaji jadi suka mengaji. Makanya kalian sering-seringlah membaca Quran surat Al-Falaq agar mungkin kalian akan nanti yang malas belajar menjadi rajin belajar, yang malas sholat menjadi rajin sholat. Yang selanjutnya adalah peduli
kepada sesama manusia. Maksudnya di sini mungkin bisa kalau kalian mengartikan tolong menolong, bisa. Contoh, ada orang yang kesusahan, kalian tolong. Kita peduli melihat ada nenek-nenek yang ingin menyeberang jalan, kita kasihan ingin menolong. Nah, ini manfaatnya. Manfaat kalau kita sering membaca Quran surat Al-Falaq. Jadi orang yang biasanya nggak suka menolong menjadi suka menolong. Yang selanjutnya adalah 4, saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, ini juga bagus untuk kalian jika sering membaca surat Al-Falaq. Awalnya kita itu berbuat baik diri sendiri. Maksudnya karena kita sering membaca Quran surat Al-Falaq, awalnya kita yang jarang sholat menjadi sering sholat, yang jarang mengaji menjadi sering mengaji. Akhirnya kita berusaha untuk mengajak teman agar mau sholat juga. Kita melihat ada teman yang mungkin sholatnya kurang. Karena kita sering membaca surat Al-Falaq, kita mendapatkan suatu keinginan untuk mengajak teman sholat bersama. Dan yang terakhir adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan. Maksudnya gimana? Mungkin banyak. Contohnya kejahatan yang pertama, diri sendiri. Kejahatan diri sendiri yaitu malas. Karena kita sering membaca Quran surat Al-Falaq, malasnya hilang. Kejahatan dari luar diri sendiri, maksudnya bagaimana? Contoh, mungkin ketika kita berjalan, ada yang ingin mengganggu, ada anjing ingin menggigit kita. Karena kita sering mengamalkan Quran surat Al-Falaq, kita ditolong oleh Allah, dijauhkan dari anjing tersebut. Baiklah, yang selanjutnya adalah kita hapus dulu yang ini. Bisa diterus dulu. Sudah. Sekarang saya akan bercerita tentang asbabun nuzul surat Al-Falaq. Bentar, saya hapus dulu. Kita akan membahas tentang asbabun nuzul surat Al-Falaq. Apa sih asbabun nuzul itu? Asbabun itu berarti sebab atau penyebab. Saya tulis di sini sebab. Dan nuzul itu berarti turun. Jadi asbabun nuzul itu berarti penyebab turunnya Quran surat Al-Falaq. Saya akan bercerita sedikit. Zaman Nabi Muhammad itu kan Quran atau surat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tidak langsung. Ya ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Untuk asbabun nuzul Quran surat Al-Falaq ini adalah dulu Nabi Muhammad SAW itu terkena penyakit. Penyakit apa? Setelah dilihat oleh para malaikat, Nabi Muhammad itu terkena suatu gangguan sihir. Sihir itu adalah ilmu yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Nah, melihat Nabi Muhammad SAW itu sakit terbaring di kasurnya, para malaikat pun
memutuskan untuk menengok Nabi Muhammad atau menjenguk Nabi Muhammad yang menyamar menjadi dua manusia. Ternyata sebelum malaikat menjenguk, ada seorang sahabat yang bilang bahwasannya Nabi Muhammad itu terkena suatu gangguan sihir, yang sihirnya diletakkan di sebuah sumur di dekat rumah Nabi Muhammad, di salah satu rumah sahabat. Setelah itu keesokan harinya Nabi Muhammad memanggil satu sahabatnya bernama Yasir. Nah, beliau ditugaskan untuk mengambil barang yang dianggap penyakit yang diderita oleh Nabi Muhammad di dalam sumur. Setelah sahabat tersebut ke sumur, beliau beserta dua malaikat yang menyamar sebagai manusia tadi melihat bahwasannya sumur tersebut itu dilihat berwarna merah. Akhirnya ingat bahwasannya kemarin Nabi Muhammad bilang bersama sahabat untuk menguras sumur tersebut atau mengambil semua air yang ada di dalam sumur. Di dalamnya akan terdapat sebuah batu yang sangat besar. Nah, di bawah batu tersebut ada sebuah kain. Itulah yang akan diambil. Mengingat hal tersebut, segera sahabat Nabi dan dua malaikat yang menyamar sebagai manusia menguras sumur. Akhirnya menguras terus sampai ditemukan sebuah batu. Lalu batu tersebut dipindahkan atau diangkat. Memang ada sebuah kain yang terlilit oleh sebuah tali. Dari situlah setelah diambil, dibawa ke Nabi Muhammad, turunlah surat Al-Falaq. Setelah dibaca oleh Nabi Muhammad Quran surat Al-Falaq, setiap selesai membaca, tali yang mengikat pada kain tersebut itu lepas satu persatu. Nah, setelah selesai akhirnya diteliti lagi, memanglah itu sebuah sihir yang dikirim oleh seseorang dari Bani Quraisy. Dari sebab itulah kenapa Quran surat Al-Falaq ini salah satu maknanya adalah bisa untuk memohon perlindungan kepada Allah, bisa dari kejahatan yang terlihat atau kejahatan yang tidak terlihat. Mengingat cerita yang sebab turunnya Quran surat Al-Falaq ini membuat Nabi Muhammad terlindung dari sihir atau penyakit. Baik, pelajaran yang didapat pada hari ini adalah sering-seringlah membaca Quran surat Al-Falaq, mungkin setiap hari setelah sholat, setelah mandi, atau ketika belajar. Sekian pelajaran untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa belajar, sholat, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.